Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang dikatakan orang yang beruntung? Masih ingat Bapak Ibu, siapa yang dikatakan orang-orang yang beruntung? Ialah ketika seorang hamba ini tadi dikatakan munfarid. Ialah orang-orang yang banyak mengingat Allah, selalu mengingat Allah, senantiasa sadar kepada Allah selama 24 jam. Ketika dalam keadaan berdiri, ketika dalam keadaan duduk, dan ketika dalam keadaan berbaring. Setelah menjalankan sholat, ialah kewajiban kita terus mengingat Tuhan di setiap kegiatan kita di 24 jam itu tadi. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beruntung, ya. Jadi malam ini kita akan membahas bagaimanakah perilaku orang-orang yang beruntung ini, orang-orang yang selalu berkekalan dengan Allah dengan cara selalu mengingatnya, ya. Jadi akan kita bahas bab pendalaman zikrullah, ya. Jadi zikrullah ini ada 4 makom derajat yang harus kita jalani, 4 makom derajat yang harus kita lalui, ya, dan harus kita latih di setiap harinya, ya. Karena tanpa menjalani 4 makom derajat zikrullah ini mustahil kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf, terkadang yang dikhawatirkan para salik yang sedang suluk menuju Tuhan melalui ilmu thariqah ke hakikat ke makrifat, setelah memahami, belum sampai ya ini, setelah memahami, merasa tidak perlu berzikir secara syariat, tidak perlu berzikir secara thariqah, tidak perlu berzikir secara hakikat, maunya langsung ke zikir makrifat atau yang dinamakan sholatul daim, mengingat kepada Tuhan secara berkekalan. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Kalau kita melewati dan melompati zikir syariat, thariqah dan hakikat, ketika kita menjalani sholatul daim, maka banyak kendala, maka tidak akan merasakan apapun, justru makin bertambah penyakit hati. Ini perlu diwaspadai, karena orang belajar tasawuf, belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu makrifat, diwajibkan hatinya sudah bersinar. Artinya bersinar, seluruh penyakit hati dan hawa nafsu sudah takluk kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita belajar ilmu ketuhanan, akan tetapi masih lemah di dalam mengendalikan nafsu, mengendalikan sifat-sifat haiwan, sifat-sifat syaitan, sifat-sifat iblis. Artinya ada yang terlewat ini. Ya karena sangat mustahil. Malam ini
kita kaji kembali supaya semuanya ingat bahwa menuju makom ketuhanan harus menapaki 4 makom derajat zikir. Kenapa? Mari kita bahas. Seorang pejalan atau seorang salik yang suluk kepada Allah di setiap harinya setelah selesai sholat 5 waktu, ya, setelah selesai sholat kita tetap harus wajib menjalankan zikir yang dilafazkan, yang dizaharkan, jangan ditinggal, ya. Zikirnya apa? Ismul Azam, nama-nama yang agung. Yang paling terbaik zikirnya apa? Fa'lam annahu la ilaha. Nah, jangan ditinggal. Karena itu ialah lafaz zikir yang terbaik. Karena dari Ismul Azam ini kesempurnaannya zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu terhimpun daripada la ilaha illallah. Itu harus dizikirkan Bapak Ibu, ya. Kira-kira jamaah di sini setelah sholat langsung kabur atau tetap menjalankan zikir, ya? Ketika kita mempelajari tasawuf, tetap zikir ini harus dijalankan, ya. Kenapa harus dijalankan? Karena ada kaifiatnya, karena ada maksud dan tujuannya, ya. Jadi ketika kita membahas zikir secara syariat, artinya kita harus paham makom-makom derajatnya supaya kita tahu letaknya, ya. Jadi ketika la ilaha illallah itu arahnya searah daripada jarum jam. Orang-orang yang sudah pernah belajar di berbagai toreko sudah paham ini, ya. Bahwa perputarannya seperti apa, dari kanan ke kiri, ya. Ini hanya makom dan ini perlu kita ketahui, ya, bahwa makom lafaz la itu bermula daripada pusat atau pusar kita, ya. La ilaha itu ya mengarah ke arah bagian susu sebelah kanan, ya. Yang kanan mana yang Bapak Ibu kanan, ya. Dari pusat ke naik ke kanan, ya. La ilaha, ya. Lalu ke hening, susu sebelah kiri. Jadi bentuknya seperti segitiga, ya. La ilaha illallah, la ilaha ini hanya kedudukannya supaya kita perputarannya seperti arah jarum. Kenapa seperti itu? Nanti kita jelaskan. Dia paham ya? Jadi kita harus tahu kedudukannya. Ini kita bahas supaya nanti kita tahu manfaatnya, ya. Ketika la itu tadi berawal dari pusat naik ke susu sebelah kanan, ilaha dikatakan itulah tempat latifatul ruh, ya. Sebelah kanan di mana Bapak Ibu? Nah, itu tempatnya sifat hewan ternak, ya. Hewan ternak sifatnya apa? Masih ingat?
rakus, tamak, serakah, kikir, pelit, dan tempatnya di mana? Susu sebelah kanan, ya. La ilaha. Oh, ini ternyata penyakitnya di sini, ya. Dikatakan latifatul ruh, ya. Jadi ketika kita banyak menzikirkan, melafazkan, menzaharkan la ilaha secara ikhlas, maka secara otomatis sifat itu akan terbu. Tapi kalau tidak zikir tidak terbu. Artinya ketika Bapak Ibu lompat melewati yang harusnya kita lakukan ini tadi, tidak dijalankan, langsung lompat ke zikir sir atau zikrul rahasia, dikatakan sholatul daim, zikrul asror, maka tidak akan membawa manfaat. Kenapa ketika kita menjalankan sholatul daim tapi kita masih memiliki sifat-sifat kenapa sebabnya? Kurang dalam berzikir. Oh, ternyata kita lompati, ternyata kita jarang mungkin, ya, atau justru malah merasa tidak perlu lagi berzikir. Maka itu terus dilatih. Hitungannya seperti apa? Seikhlasnya, sampai kita merasa bahwa sifat-sifat hewan itu tidak ada di dalam bagian latifatul ruh yang di sebelah kanan susuki. Kalau kita masih merasa ada sifat hewan, ketika kita belajar ilmu tasawuf, kita masih mempunyai sifat rakus, serakah, ya. Pikir itu kita harus membersihkannya dengan la ilaha. Kalau itu belum hilang, maka tidak akan sampai kita menjalankan sholatul sangat jauh. Itu untuk membersihkan. Kalau sudah penuh zikir membersihkan penyakit sifat hewan, maka di kitab ini dikatakan dia akan mengalir membersihkan bagian latifatul qalbi, susu sebelah kiri. Dua jari di susu sebelah kiri dikatakan latifatul qalbi, tempat bersemayamnya penyakit hubutunya. Lalu apa? Hawa nafsu, sifatnya iblis dan sifatnya kalau tidak dibersihkan, tidak dibasuh dengan zikrullah la ilaha, walaupun 10 tahun kita belajar ilmu tasawuf, tetap kita cinta dunia itu apa? Perasaan kita, rasa cinta kita melekat, menempel kepada materi. Semakin kaya bukannya semakin tenang, malah semakin semakin kaya semakin menderita karena susah tidur. Mobil mewahku diparkir di depan, kayak apa ini kalau digores orang nih? Ya Allah, kayak apa ini kalau ada orang lompat nyuri nanti? Makin kaya makin tidak bisa karena merasa memilih. Maka di kajian sudah kita jelaskan, barang siapa kita merasa memiliki di ilmu tasawuf itu sudah salah. Kapan kita memiliki? Ya kah? Nah, kalau kita masih hubudunnya, artinya zikir kita masih kurang. Tidak perlu disebutkan harus 100, harus 500, enggak. Zikir itu kita lafazkan sampai betul-betul penyakit hati itu hilang. Penyakit
seperti hewan ternak tadi sudah hilang, maka mengalir membersihkan sifat hubutu. Nah, ya. Jadi sudah tahu ya apa penyebabnya ketika belajar tasawuf kok gagal terus, karena ya zikirnya tidak pernah diamalkan. Tapi sholat jangan buru-buru meninggalkan sholat, zikirnya dikencangi, la ilaha illallah. Tidak perlu dibayangkan dari pusat ke arahnya ke sebelah kanan ke susu sebelah tidak perlu, itu hanya makomnya. Secara otomatis perjalanannya seperti itu maksudnya. Nanti saya terangkan. Setelah membersihkan, mengaliri daripada latifatul qalbi, maka dia akan membersihkan latifatul siri, di atasnya, susu sebelah disitulah tempatnya hewan yang buas. Hewan yang buas itu sifatnya seperti apa? Pemarahan, pendendam, pembunuh, penyiksa, suka menyakiti. Nah, kalau kita melihat di berita-berita itu, kalau ada KDRT, laki-laki memukuli istri, nah, berarti itu termasuk di dalam sifat hewan bu. Caranya menghilangkan seperti apa? Banyaki la ilaha. Nah, berarti kalau belum hilang berarti artinya zikirnya belum sampai kepada tujuannya, artinya sangat amat kurang, atau mungkin tidak pernah dikerja. Mau kan loncat langsung, maunya loncat yang enak saja, sedangkan penyakit hatinya masih sana sini. Jadi sangat penting, habis sholat 5 waktu, zikir ini wajib. Jangan langsung lompat ke zikrullah yang zikir sirul asrol atau sholatul Barang siapa menghadap Tuhan dengan pakaian kotor, maka tidak akan sampai, ya kah? Nah, setelah sudah membersihkan latifatul siri, zikir itu tadi, maka akan meluap membersihkan yang namanya latifatul khafi. Dua jari di atas susu sebelah berputar sebelah kanan. Disinilah sifat-sifat orang-orang yang munafik. Munafik itu seperti apa? Munafik itu pencitraan. Pencitraan itu apa? Mempercantik wajah, mempertampan wajah, memperbaiki budi pekerti hanya di depan orang banyak. Ketika sendirian, dia memakai sifat hewan, sifat setan, sifat iblis, sifat hewan buas. Berarti tidak mengenal Tuhan, ya kah? Dan sifat munafik ini tidak akan bisa hilang tanpa kita bersihkan dengan la ilaha. Nah, jadi ini sangat penting, walaupun dasar, tapi dasar ini tadi yang akan menghantarkan kita nanti ke puncak. Ini pembersihnya penyakit hati kita. Jadi setelah sholat jangan buru-buru meninggalkan sajadah. La ilaha illallah, la ilaha terus untuk apa tujuannya tadi? Untuk mengikis penyakit hati. Karena sangat banyak penyakit hati yang tersimpan di dalam diri kita. Lalu setelah membersihkan latifatul khafi, maka naik di antara dua
Dua kening mana? Dua kening. Nah, dikatakan ini ialah latifatul notihoh atau tulul amal. Dikatakan ialah panjang angan. Oleh sebab itulah yang dikatakan apa? Cakra atna atau mata ketiga ini tidak mampu melihat kebenaran, tidak mampu melihat yang namanya menembus asap, karena masih terliputi dengan yang namanya panjang angan itu seperti apa? Tobatnya nanti saja, besok kan masih hidup, amalnya besok aja, nunggu kalau pas waktunya pas, enak. Menunda-nunda segala hal sesuatu yang sifatnya baik, maka besok kita tidak tahu. Maka sudah dikatakan di dalam perguruan ialah ketika kita dibangunkan, kita mempunyai tugas dan kewajiban. Apa tugas dan kewajiban kita? Yang pertama, ketika kita dihidupkan esok pagi, artinya kita masih diberi kesempatan untuk bertaubatan nasuha. Berarti dosa kita masih banyak, ya termasuk saya. Yang kedua apa? Memperbaiki kualitas ibadah. Ya, ini untuk semuanya, termasuk khusus pribadi saya. Bagaimana ya ibadah saya? Sholat saya ini kira-kira masih kemana-mana kah? Nah, sholat saya ini apakah masih pencitraan kah? Apa hanya termasuk sampul kemunafikan kah? Nah, yang bisa menilai siapa? Diri kita sendiri. Kalau sudah belajar ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan, kita harus membuang jauh-jauh untuk menyalahkan orang. Tidak boleh. Jangan sampai menyalahkan orang. Jangan menilai orang. Fokus introspeksi, membersihkan dan memperbaiki diri, karena semua terjadi sampai kepada kita karena kehendak Allah. Kenapa terjadi atas kehendak Allah? Ya karena semua perbuatan kita sendiri yang kembali ke diri kita. Barang siapa berbuat baik, maka yang kembali akan baik, dan sebaliknya. Saya sudah baik, tapi kok yang datang tidak baik. Nah, ya karena ketika berbuat baik diiringi dengan syirik kofi, kita yang merasa berbuat baik. Ya, maka dikatakan la haula wala quwwata. Artinya ketika kita dimampukan Tuhan untuk berbuat baik, ketika kita dimampukan Tuhan untuk ibadah, ketika kita dimampukan Tuhan untuk membantu orang lain, artinya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk selamat. Kita disayang Tuhan, karena kehendak hati untuk berbuat baik munculnya dari sir rahasia zat sifat asma af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah mayat itu tidak mempunyai kehendak? Ya, paham sekarang, harus hati-hati ya. Ketika hati kita ingin berbuat baik, umpama artinya Tuhan sedang meridhoi kita, Tuhan sedang menyayangi kita, Tuhan sedang mempersiapkan syafaat, keselamatan, kebahagiaan, bekal akhirat untuk kita. Jangan ditunda. Malam Tuhan membangunkan, artinya Tuhan memampukan kita untuk sholat sunnah. Ini bangun malam ke kamar mandi, tur tidur lagi. Artinya menuruti sifat hewan. Hewan tuh makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, tidak mempunyai kualitas ibadah. Mohon maaf
akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.